Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau siapkan hati. Kita mau membawa yang terbaik buat Tuhan. Hai jiwa, tenanglah. Hai jiwa, tenanglah. Selamat pagi, Bapak Surgawi. Selamat pagi, Tuhan Yesus. Selamat pagi, Roh Kudus. Kami ada pada pagi hari ini sebagaimana kami ada. Kami ada saat ini. Semua karena kasih-Mu. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk memuji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami masih dapat bebas bernafas. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan izinkan kami bersekutu, beribadah bersama. Tanpa-Mu Tuhan, kami gak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan, kami bukan apa-apa. Terima kasih untuk udara yang baik, untuk nafas yang baik. Terima kasih untuk kondisi tubuh yang baik yang Engkau peruntukkan bagi kami. Terima kasih untuk setiap cuaca, untuk setiap keadaan, untuk setiap situasi dan kondisi. Terima kasih untuk setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap hikmat yang baru yang kami terima setiap waktunya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau tidak dapat dibatasi oleh apapun. Karena yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Kami bersyukur Tuhan, yang Allahnya adalah Engkau. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan,
Mari kita bawa hati kita pada pagi hari ini ke tempat kudusnya. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Allah yang kita sembah Dia mulia. Kiranya hikmat yang baru, pencerahan yang baru diberikannya kepada kita pada pagi hari ini, sehingga kita boleh mengerti setiap rancangan-rancangan yang terkandung dalam panggilannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu dapat bebas berekspresi, dapat bebas menari, melompat, memuji, memuliakan Tuhan. Jangan batasi dirimu. Jangan batasi dengan sikap, dengan tata cara ibadah. Ekspresikan dirimu, sebab Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang berekspresi. Saya berdoa agar Bapak, Ibu, dan saudara semua pada pagi hari ini membuka hati, membuka sedikit celah pada pintu hati, dan mengizinkan Roh Kudus masuk ke dalam untuk memulihkan setiap hati yang terluka. Jika ada antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini merasa kecewa, merasa terluka, izinkan Roh Kudus membuka gambaran-gambaran yang lama dan memulihkan setiap hati yang terluka. Izinkan kasih-Nya memulihkan biar setiap pecahan-pecahan jiwa yang terluka dipulihkan. Dibebatnya dengan kasih, dipulihkannya dengan ketulusan. Ampunilah, maka engkau pun akan diampuni. Suatu takaran yang baik, yang dilimpahkan, yang diguncangkan. Seperti itulah pengampunan yang kita terima. Jangan menghakimi, maka kita pun tidak dihakimi. Kasihilah, maka kita akan dikasihi. Bayar apa yang harus dibayar. Beri apa yang harus diberi. Dengan demikian
Bapamu yang di surga dipermuliakan. Tenanglah hai jiwa. Tenanglah hai jiwa. Marilah pada pagi hari ini kita memuji Tuhan. Marilah pada pagi hari ini kita kembali mengingat-ingat kebajikan Tuhan. Kita ada hingga saat ini. Tuhan meluputkan kita dari segala perkara di masa lalu. Dan saat ini pun Tuhan pasti juga memelihara kita dan meluputkan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dunia memikirkan jika kita rajin, tekun dan sabar, maka kita memperoleh apa yang kita perjuangkan. Tapi firman Tuhan berkata, adalah kasih karunia. Jika kita tidak perlu melakukan pekerjaan yang keras, tapi kita memperolehnya. Atau dengan kata lain, kita memperoleh dengan apa yang tidak kita usahakan. Adalah sebuah kasih karunia. Pada pagi hari ini ketika Bapak Ibu dapat bernafas dengan lega untuk sebuah udara yang tidak kita usahakan, hidup ini adalah kasih karunia. Untuk detak jantung yang tidak kita usahakan, tapi Tuhan berikan. Hari ini adalah kasih karunia. Mengapa hatimu gelisah akan penghidupan? Kita dapat menggenggam tangan orang yang kita kasihi, adalah kasih karunia. Sebab dari kita lahir hingga saat ini, semua adalah kasih karunia. Izinkan kasih-Nya menguasai. Izinkan kasih-Nya menguasai. Buka hatimu. Izinkan Roh Allah menguasai hidup kita. Mari kita ingat-ingat kebaikan Tuhan. Dia Tuhan yang turun dari surga. Dia yang telah mengampuni segala pelanggaran kita. Dia mati untuk menebus kita.
agar kita lepas dari kebinasaan. Dia Tuhan yang Maha Kasih, yang memberikan mahkota kepada kita, mahkota kemenangan, dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasihnya. Diam dan dengarkan, rasakan kasihnya mengalir. Rasakan kasihnya memenuhi setiap rongga paru-paru kita. Rasakan kasihnya berdetak pada jantung kita. Mari kita sadari bahwa kita telah ditebus dari segala dosa. Kita telah disembuhkannya dari sakit penyakit. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Kita menjadi awet dan aman. Mari kita sembah Bapa yang di surga. Mari kita sembah Bapa yang duduk di gunung kudusnya, di tahta sucinya. Katakan, Bapa, Bapa, katakan, Bapa, Bapa, Bapa. Ini aku anakmu. Aku perlu Bapa. Peluk aku Bapa pada saat ini. Aku rindu dipeluk Bapa. Aku ingin dipeluk Bapa. Bapa yang terkasih, ambil waktu sejenak Bapak Ibu, rasakan. Rasakan bagaimana Bapa dengan lembutnya memeluk kita. Seperti seorang anak yang dipeluk bapaknya, yang mengelus rambutnya, memeluknya dengan dekat dan berkata, Engkau adalah anakku yang terkasih. Bapa ada di sini. Jangan kamu khawatir. Bapa Maha Pemberi. Bapa yang gak pernah marah. Bapa yang gak pernah bentak-bentak. Dia Bapa yang Maha Pengasih. Kerinduan kehadiran seorang Bapa membuat kita gak mengerti akan kasih Bapa. Pada pagi hari ini, inilah waktunya. Bagaimana kita, Bapak, Ibu, dan saudara semua merasakan kasih yang sejati. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Surga datanglah ke bumi seperti di surga.
Surga datanglah. Surga datanglah. Surga datanglah. Rasakan seketika atmosfer di tempat Bapak Ibu berada berubah menjadi enteng sekali. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka yang kita terima bukan hanya berkat-berkat, bahkan lebih dari itu, yakni kasih karunia atau anugerah. Sesuatu yang tak selayaknya kita terima, tetapi diberikan juga kepada kita. Seperti yang tertulis dalam kitab Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang tinggal di dalam Bapak, Ibu dan saya. Dari manakah akan diketahui bahwa Bapak, Ibu dan saya telah mendapatkan kasih karunia di depan Tuhan? Kristus berjalan bersama-sama dengan kita. Sehingga kita bersama-sama dengan umat-Nya yang kudus ada pada saat ini, merespon panggilannya. Bersama-sama kita beribadah pada pagi hari ini. Kita mengenal hatinya. Kita dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Seperti yang tertulis dalam kitab Keluaran 33 ayat 16. Kita dipisahkan. Mereka takut oleh hantu selimut, enggan untuk bangun, enggan untuk bangkit. Tapi Bapak Ibu adalah orang-orang yang menerima respon Tuhan, yang menerima undangan yang kudus untuk menerima anugerah demi anugerah, untuk menerima pelepasan, untuk menerima kasih karunia. Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang terpilih, adalah orang-orang yang ditentukan untuk menang, adalah orang-orang yang mencintai Tuhan dan merespon panggilannya. Mari kita bersyukur. Mari kita bersyukur. Rencana Allah semula ketika hendak membangkitkan suatu bangsa imam untuk melayani dirinya, yaitu dengan memperanakan bangsa Israel, keturunan Abraham. Namun Israel telah gagal di kaki Gunung Horeb karena bangsa itu
menyembah ilah lain. Perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel yang hendak dijadikan bangsa imam seketika itu gagal karena bangsa Israel membuat lembu emas dan menyembahnya di kaki gunung Horeb, sehingga Musa memecahkan kedua loh batu bertuliskan hukum Allah itu. Kini ketika Tuhan Allah membuat perjanjian baru pada umatnya, yakni kepada Bapak, Ibu, dan saya, yang diangkat, yang dipilihnya menjadi bangsa imam, yang tadinya bukan umatnya, sekarang dijadikan bangsa imam, yang adalah umatnya sendiri, imamat yang rajani, bangsa kepunyaan Allah sendiri. Kali ini ia mengangkat orang yang beriman seperti Abraham, yakni anak-anak Abraham secara iman menjadi imam-imam perjanjian baru, yakni Bapak, Ibu, dan saudara, juga saya. Sebab Tuhan mencari umat yang memiliki hati yang tulus murni, hati yang menyembah. Kamu akan menjadi umatku, kerajaan imam, dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel, kata Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Dalam masa pendidikan murid-muridnya, yaitu Bapak, Ibu, dan saya, Tuhan Yesus banyak sekali mengajar kepada kita tentang arti sebuah perkataan. Ia hendak memulihkan kembali alat kerja yang semula diberikan Allah kepada Adam sebelum dosa masuk. Seperti yang tertulis dalam kitab Matius 12 ayat 36, kitab Yakobus 3 ayat 2, dan kitab 1 Petrus 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Selama 3,5 tahun Tuhan Yesus mendidik murid-muridnya untuk mempercayai perkataan mereka
dan otoritas yang diberikan kepada orang percaya. Mereka diajar untuk mulai banyak memerintah. Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kita ambil doa sejenak, kita ambil doa syafaat sejenak. Mintalah pada hari ini. Bapa kita yang di surga mendengar, dan perbuatlah seolah-olah kita sudah menerima apa yang kita minta. Ketika Yesus bangun dari tidurnya di tengah badai, Ia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Maka badai hidup, gelombang besar yang ada di dalam kehidupan Bapak Ibu, dengan kalimat yang sama Tuhan berkata, diam dan tenanglah. Tuhan mengajarkan bagaimana menggunakan kuasa perkataan. Sebab apa yang kita lepas di bumi ini, kita lepas juga di surga. Dan apa yang kita ikat di bumi ini, terikat juga di surga. Katakan kepada masalahmu, katakan kepada masalahmu, diam dan tenanglah. Perhatikanlah hati dari perkataan kita. Gunakan seluruh hidup kita hanya untuk kemuliaan-Nya. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berkata bersama-sama. Memperkatakan iman yang baik setiap hari bersama-sama. Katakan dengan kesungguhan hati, agar iman Bapak Ibu bangkit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengaku dengan mulutku bahwa Yesus, Engkau Tuhan,
dan percaya di dalam hatiku bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Oleh karena itu saya telah beroleh selamat. Setiap orang yang berada di dalam Engkau Kristus, maka ia telah menjadi sesuatu makhluk yang baru. Segala sesuatu yang lama telah berlalu, dan tengoklah segala sesuatunya telah menjadi baru sama sekali. Saya berada di dalam Engkau Kristus. Saya telah menjadi makhluk yang baru sama sekali. Segala perkara yang lama telah berlalu, dan segala sesuatunya telah menjadi baru. Saya berada di dalam Engkau Kristus. Saya adalah milik-Mu Kristus. Saya adalah makhluk ciptaan yang baru. Segala hal-hal yang lama telah berubah menjadi baru sama sekali. Saya telah memiliki Engkau Allah Bapa di surga. Saya telah memiliki hidup yang baru, satu kehidupan yang kekal selama-lamanya. Saya telah menjadi warga negara di surga. Saya telah memiliki suasana baru sama sekali. Saya sudah dibebaskan dari kuasa kegelapan dan telah dialihkan ke dalam kerajaan anak domba Allah yang dikasihi Allah. Saya telah diterima dalam lingkungan orang-orang yang dikasihi Allah. Namaku telah tercatat dalam kitab kehidupan yang dipunyai anak domba Allah. Saya telah memiliki suatu kuasa baru. Saya telah mempunyai kuasa untuk menginjak-injak ular dan meremukkan kalajengking. Saya telah mempunyai kuasa untuk mengalahkan segala kuasa musuh, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menyebabkan cedera bagiku. Saya telah memiliki kuasa atas segala kegiatan iblis untuk mengusir semua kuasa iblis. Saya dapat menumpangkan tangan pada orang sakit dan mereka mengalami kesembuhan. Saya adalah lebih daripada sekedar orang penakluk melalui Engkau Yesus Kristus, sebab saya dapat melakukan apa saja bersama Engkau Yesus Kristus. Saya mengakui segala kemungkinan dan manfaat yang diberikan oleh salib di Kalvari. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Engkau yang telah mengampuni segala pelanggaranku. Engkau yang telah menebus kehidupan kita agar lepas dari kebinasaan, yang telah memberikan mahkota kemenangan kepadaku dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Engkau yang telah memberikan kepuasan bagi mulutku dengan segala hal-hal yang baik, sehingga kekuatanku dapat diperbaharui. Segala dosaku telah ditebus oleh-Mu. Semua sakit penyakitku telah Engkau sembuhkan. Hidupku telah menjadi awet dan aman di dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau adalah kekuatanku. Engkau telah memahkotai aku oleh cinta kasih-Mu. Saya mengakui bahwa sekarang saya tidak merasa takut lagi. Sekalipun saya berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut kematian,
Sedikit pun saya tidak merasa takut oleh firman-Mu padaku. Janganlah kamu takut, oleh karena aku beserta kamu senantiasa. Saya tidak merasa kecewa, oleh karena saya telah memiliki Tuhan Allahku. Tuhan, Engkau senantiasa menolong saya. Tuhan, Engkau senantiasa menguatkan diri saya. Tuhan, Engkau senantiasa menatang saya tinggi-tinggi dengan tangan kanan-Mu oleh kebenaran-Mu. Tuhan, Engkau tidak menganugerahkan kepadaku roh ketakutan, melainkan roh kuasa, cinta kasih, dan pikiran sehat. Saya telah memiliki roh cinta kasih Tuhan di dalam emosi saya. Saya telah memiliki roh kuasa Tuhan di dalam kehendak saya. Saya telah memiliki roh pikiran yang tertib di dalam pikiranku. Di atas diri saya telah terdapat darah anak domba Allah. Tuhan, Engkau berjalan di hadapan saya. Yesus, Engkau berada di dalam diri saya. Malaikat-malaikat Tuhan berpasukan menjaga sekeliling diri saya. Di bawah kakiku menatang tangan-Mu yang penuh cinta kasih abadi. Kebaikan dan pengasihan mengiringi jalan hidupku di dalam sepanjang umur usiaku di dunia ini. Haleluya. Rasa takut tidak ada tempatnya di dalam kehidupan saya. Saya mengetahui bahwa sekarang ini waktu yang terbaik bagiku. Sekarang saya sudah sembuh. Diri saya telah Engkau penuhi oleh cinta kasih Allah. Sekarang ini hatiku telah Engkau penuhi oleh sukacita-Mu Tuhan. Sekarang juga hatiku telah Engkau penuhi oleh rasa damai-Mu Tuhan. Sekarang ini juga saya telah Engkau penuhi dengan hikmat kebijaksanaan-Mu Tuhan. Sekarang ini saya telah Engkau penuhi oleh Roh Kudus-Mu. Sekarang ini saya mengakui, sekarang ini waktu yang terbaik, waktu yang tepat, bahwa saya akan mencari orang lain, entah siapa saja, untuk menerima rahmat dan anugerah dari Allah. Saya merasa girang sekarang ini, oleh karena surga telah menjadi rumah kediamanku. Saya merasa girang sekarang ini, oleh karena semua anggota sanak keluarga saya telah datang menjadi anggota kelompok anak domba Allah. Inilah pengakuan saya. Dengan berani saya menyatakannya di hadapan iblis, malaikat, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Bapa. Saya mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Saya bersyukur karena saya telah memperoleh apa yang saya katakan. Pengakuan saya naik sampai ke hadapan hadirat Tuhan, yang saya dasarkan atas landasan firman Tuhan. Yesus Kristus adalah imam besar saya, dan Engkaulah yang telah menerima pengakuan saya. Sekarang Engkau telah membuat segala sesuatunya beres dalam hidupku sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari
kita renungkan, kita sudah menerima apa yang sudah kita perkatakan bersama-sama pada pagi hari ini. Itulah otoritas orang percaya. Kuasa untuk memerintah bumi, yakni gunung, pohon, angin, dan ombak, binatang-binatang, roh-roh jahat, dan malaikat-malaikat telah diberikan kepada orang beriman, telah diberikan pada pagi hari ini kepada Bapak, Ibu, dan saya. Bahkan pada masa perjanjian lama, beberapa tokoh orang beriman telah memerintah matahari dan benda-benda angkasa yang lain, dan mereka nurut. Kepada orang beriman masa perjanjian baru diberikan juga kuasa-kuasa lain yang belum pernah diterima orang-orang pada masa perjanjian lama, seperti mengusir setan dan mengampuni dosa seseorang. Yosua 10 ayat 12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di depan orang Israel, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon." Maka berhentilah matahari, dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah-tengah langit, dan lambat-lambat terbenam kira-kira 10 hari. Maksud saya kira-kira sehari penuh. Matius 10 ayat 7-8. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Sebuah kisah ketika Yesus memberikan Roh Kudus kepada para murid. Dalam kitab Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang-orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ibrani 1 ayat 13 berkata, "Dan kepada siapakah di antara malaikat-malaikat ia pernah berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Bukankah mereka adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Kita ambil waktu sejenak Bapak Ibu. Saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu menuliskan pokok-pokok doa yang akan kita doakan bersama di kolom chat. Jika ada Bapak Ibu yang ingin didoakan, jika ada Bapak Ibu yang ingin dibantu, disupport dalam doa, ketik di kolom chat dan kita akan doa bersama-sama.
adakah di antara Bapak Ibu yang ingin didoakan, yang ingin dibantu dalam doa? Mari kita berdoa untuk, saya nggak tahu ini bapak atau ibu, orang yang bernama di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit diabetesnya dipulihkan. Roh orang mati yang bikin sakit diabetes terlepas dari tubuhnya. Biar Bapak hari ini juga semakin teguh dan kuat di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, dimanapun berada, kita sepakat dan berdoa, roh Bapak menangkap apa yang kita doakan. Dan yang terpenting adalah Bapa Surga, Bapa Surgawi mendengar doa-doa kita dan menjawabnya. Kita juga berdoa untuk anak dari ibu yang saat ini membutuhkan pekerjaan. Kayak Tuhan mempertemukan dengan tempat dan owner yang terbaik yang dari Tuhan, yang membawa anak ibu untuk semakin dekat mengenal akan Tuhan, semakin dekat mengenal akan Tuhan dalam pekerjaannya. Mari kita doakan bersama-sama ibu yang pada hari ini mau kontrol ke rumah sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua terjadi baik-baik saja. Kondisi fisiknya kembali normal. Bapa, tubuh ini adalah milikmu. Tubuh ini adalah gerejamu. Biar ibu terus berdiri menjadi gerejamu yang kokoh, yang dibangun di atas batu karang yang teguh. Kita juga berdoa untuk yang telinga sebelah kirinya berdengung. Mari kita sepakat berdoa bersama-sama untuk ibu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap udara yang terjebak pada sebelah kiri, gendang sebelah kiri, radang-radang pada saraf-saraf telinga sebelah kiri, di dalam nama Tuhan Yesus, diam dan tenanglah. Jadilah reda, dengungnya reda, diam dan tenanglah. Terbuka telinga yang berdengung, terbuka pada pagi hari ini, dan hanya mendengarkan apa yang Bapa Surgawi katakan, Tuhan Yesus dan Roh Kudus katakan. Tuhan, Engkau yang memberi hikmat, Engkau yang berkata-kata melalui saudara kami Yusuf, biarlah diam, dan Engkau Tuhan
yang berkata-kata melalui lidah, bibir, dan hatinya. Engkau saja Tuhan yang berkata-kata melalui dirinya. Bahkan siapapun yang mendengar, diam. Hanya Engkau Tuhan yang berbicara, Engkau yang berkata-kata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua terjadi, semua perkataan-perkataan yang keluar dari lidah, bibir hanya berasal dari Engkau Tuhan. Ya Tuhan, kami sepakat berdoa juga untuk Bapak terus. Kalau Engkau berkenan ya Tuhan, jika Engkau berkenan, paru-parunya pulih. Jika Engkau berkenan, paru-parunya dipulihkan. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk agar terus menjadi teladan dalam keluarganya dan membawa pengenalan akan Tuhan, sehingga keluarga besarnya, baik ayah dan adiknya, untuk kembali mencintai Tuhan, kembali berbalik kepada Tuhan. Tuhan, ini pokok-pokok doa kami pada hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengarkan setiap jeritan hati kami, dan Engkau sudah menjawabnya pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan, yang Allahnya adalah Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang hidup. Seperti yang tertulis dalam kitab Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya Tuhan, kami sudah menerima apa yang kami perkatakan. Kami sudah menerima apa yang kami doakan pada pagi hari ini. Kami percaya padamu Tuhan. Kami percaya padamu Bapa Surgawi. Dan kami juga percaya kepadamu Roh Kudus. Mari Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita selesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Dan mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat. Dengan ini, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan ini terimalah berkat pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya Kudus. Damai sejahtera penyertaan yang daripadanya, hubungan yang manis yang intim dengan Roh Kudus, membawa kita semakin hari semakin mendekat mengenal akan Tuhan, menjadikan kita berkat bagi keluarga besar kita, menjadikan kita berkat bagi lingkungan kita berada, dan mereka semua mengenal Tuhan, berbalik pada Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau mengurapi kami, Engkau mengurapi lidah dan bibir kami, sehingga apa yang kami doakan, kami sudah menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, sama-sama katakan amin.